Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Jody Garcia Hartanto Sitorus dari 12 MIPA 3, SMA Negeri 2 Depok. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum korosi yang sudah saya buat. Yang pertama adalah tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi, dan yang terakhir mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Dasar teori. Definisi korosi. Korosi adalah degradasi atau kerusakan pada logam yang diakibatkan oleh reaksi redoks yang terjadi antara logam dengan lingkungannya. Reaksi ini juga diinduksi oleh gas oksigen, karbon dioksida, dan hidrogen sulfida. Dalam praktikum ini, contoh dari korosi yang ditunjukkan adalah perkaratan besi. Hubungan antara korosi dan elektrokimia dapat dijelaskan. Reaksi kimia yang terjadi ketika besi mengalami korosi adalah oksidasi logam, membentuk senyawa-senyawa sulfida logam. Adapun endapan karat berwarna merah kecoklatan yang terbentuk saat reaksi disebut Fe2O3 dikali NH2O, atau nama lainnya oksida besi. Seperti yang sudah disebutkan, korosi merupakan proses elektrokimia. Salah satu bagian pada besi berperan sebagai anoda, dan bagian lainnya berperan sebagai katoda. Besi mengalami oksidasi di anoda, dan oksigen mengalami reduksi di katoda. Elektron mengalir dari elektroda anoda ke elektroda katoda. Dengan mengamati dan mempelajari deret volta serta hukum Nernst, kita dapat mengetahui kemungkinan logam dapat mengalami korosi. Lalu ada faktor penyebab korosi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempercepat laju korosi ada bermacam-macam. Faktor pertama adalah keberadaan atau kadar air pada lingkungan sekitar reaksi berlangsung. Lingkungan yang mengandung lebih banyak kadar air, baik itu berupa uap air ataupun cair, dapat mempercepat laju reaksi atau korosi. Faktor lainnya adalah unsur-unsur kimia apa saja yang terlibat dalam reaksi tersebut. Seberapa besar konsentrasi zatnya, suhu, dan pH larutan. Meningkatnya temperatur dapat menambah laju korosi, karena mengingat materi laju reaksi, suhu dapat meningkatkan energi kinetik partikel, lalu menghasilkan tumbukan efektif sehingga mempercepat laju reaksi. Kadar pH yang dapat mempercepat laju korosi adalah kurang dari 7, dikarenakan menyebabkan adanya reaksi reduksi tambahan pada katoda. Adapun media yang baik untuk terjadinya transfer muatan adalah elektrolit, contohnya garam. Hal ini karena elektrolit menciptakan adanya reaksi tambahan sehingga korosi meningkat, dan juga elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Alat dan bahan praktikumnya adalah yang pertama 6 buah paku atau jarum pentul, yang kedua 6 gelas plastik, yang ketiga air biasa, yang keempat ada air panas, yang kelima ada cuka, yang keenam larutan garam, yang ketujuh minyak goreng, yang kedelapan lembaran plastik, dan yang terakhir amplas. Adapun saya ingin meluruskan sebuah kesalahan yang saya lakukan saat melakukan praktikum, yaitu ketidaksesuaian cairan yang dituangkan ke gelas dengan instruksi yang diberikan. Tapi sebenarnya tidak akan mengubah jalannya praktikum karena sama saja, hanya berbeda di peletakan cairan dan gelasnya. Saya juga sudah menyesuaikan dengan data pengamatan yang saya buat. Pada praktikum kimia kali ini, untuk menguji faktor apa aja sih yang mempengaruhi korosi, maka kita sudah menyiapkan alat dan bahan yang ada di sini, sudah saya rapikan jadi satu. Nah, di sini ada gelas A, ada pakunya di dalam, sudah ada paku yang sudah diamplas, sudah saya amplas sebelum praktikum. Ada gelas B, gelas C, gelas D, gelas E, dan gelas F. Masing-masing terdapat satu paku yang nanti akan diberikan perlakuan berbeda dengan bahan pada 5 gelas ini. Ada minyak, ada asam cuka, ada air biasa H2O, ada dari air mengalir, lalu ada larutan garam. Ini saya sudah campurkan garam di dalamnya, setengah gelas garam. Terakhir ada air panas, air panas.
Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diberitahu oleh Bu Rizka, maka saya akan memulai dari gelas A. Gelas A di sini saya berikan perlakuan, yaitu dengan memasukkan minyak ke dalamnya. Cukup sampai terendam. Jika paku sudah terendam, maka cukup. Nah, untuk gelas B, perlakuannya diberikan asam cuka. Sama, sampai terendam pakunya. Oke, cukup. Untuk gelas C, kita beri air biasa. Cukup. Untuk gelas D, kita berikan larutan garam, diaduk dulu. Cukup. Untuk gelas E, kita berikan air panas. Agak masih panas. Air panas. Cukup. Tidak apa-apa kalau tumpah, yang penting sudah dialasi. Nah, untuk gelas F, ini kita diberikan saja paku. Tidak usah diberikan apa-apa. Sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Lalu, untuk mempermudahnya ini dipinggirin dulu. Nah, gelas ini masing-masing ditutup oleh plastik ini. Saya menggunakan wrap plastik supaya lebih mudah. Oke, ini kita tutup. Setiap gelas ditutup oleh plastik agar reaksi yang di dalam tidak terganggu. Ini plastik kedua untuk gelas kedua. Memang dia bahannya agak sedikit lengket-lengket. Gelas D. Gelas E. Gelas terakhir yang tidak ada isinya, tidak ada isi larutannya, hanya diberikan paku, ditutup juga. Nah, untuk langkah-langkah awalnya cukup ini. Nanti dari ke-6 gelas ini kita tunggu selama 6 hari. Atau 5, atau 4, atau 3. Di sini saya menggunakan 5 hari saja. Nanti kita akan melihat pada masing-masing gelas apa yang akan terjadi pada paku-paku ini. Yang satu diberikan minyak, air cuka, atau asam cuka. Ini air biasa, air garam, dan juga air panas. Ini tidak diberi apa-apa. Oke, kita akan bertemu 5 hari kemudian. Nah, setelah 5 hari menunggu,
dan mengamati, maka ini adalah data hasil pengamatan yang sudah saya buat. Ada gelas A, B, C, D, E, F. Sudah saya sesuaikan dengan perlakuannya yang acak. Nah, pada hari pertama, pada gelas A minyak belum ada perubahan. Pada gelas A itu sampai hari kelima tidak ada perubahan. Nah, pada gelas B, yaitu cuka isinya, pada hari pertama sudah terdapat gelembung-gelembung. Hari kedua dia mulai tampak berkarat, tapi airnya masih bening. Hari ketiga semakin berkarat, tapi airnya sudah mulai berubah oranye. Hari keempat pakunya menjadi hitam, dan di hari terakhir ada sedikit endapan karat, dan airnya oranye terang. Nah, pada gelas C yang diberikan air biasa, pada hari pertama belum ada perubahan. Pada hari kedua, pakunya mulai berkarat, dan pada hari ketiga airnya berubah warna. Nah, di hari keempat baru mulai terbentuk endapan karat, dan warna paku menghitam. Di hari terakhir, paku berkarat dan warnanya hitam, airnya berwarna oranye gelap. Pada gelas D yang berisi larutan garam, pada hari pertama sudah terdapat gelembung-gelembung, sama seperti yang diisi cuka. Lalu pada hari kedua, mulai berkarat dan air sedikit berubah warna. Di hari ketiga, berkarat, airnya menjadi oranye terang. Nah, di hari keempat mulai terbentuk endapan karat, pakunya menghitam. Di hari terakhir, ada banyak endapan, tapi endapannya ada di dasar gelas semua, tidak ada yang mengapung. Dan pakunya hitam. Di gelas E yang berisi air panas, pada hari pertama, pakunya sudah mulai berkarat. Nah, di hari kedua karatnya bertambah, di hari ketiga, pakunya udah mulai menghitam, dan warna airnya pun mulai berubah. Pada hari keempat, ada endapan karat, airnya warnanya lebih gelap. Nah, di hari terakhir, endapannya sudah banyak, airnya berwarna oranye gelap. Sementara di gelas di gelas F, yang berisi hanya paku, itu tidak ada perubahan, karena tidak diisi apa-apa. Nah, berdasarkan tabel data hasil pengamatan ini, maka dapat disimpulkan banyak hal. Yang pertama, bahwa gelas A dan F tidak mengalami korosi sama sekali. Mengapa? Karena jelas gelas F tidak diberi perlakuan apa-apa. Sementara minyak pada gelas A menunjukkan bahwa minyak dapat menjadi penghambat reaksi korosi pada besi. Hal ini dapat kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Gelas yang berisi air panas dan larutan garam mengalami proses korosi yang paling cepat atau lebih cepat. Hal ini dibuktikan dengan banyak endapan karat pada hari terakhir. Mengapa bisa cepat? Karena pada gelas B, berisi air yang suhunya lebih tinggi daripada gelas C. Hal inilah yang membuktikan pernyataan pada dasar teori bahwa suhu mempengaruhi laju reaksi korosi. Sementara pada gelas D, garam merupakan elektrolit, sehingga dapat mempercepat korosi. Hal ini juga membuktikan pernyataan pada dasar teori. Nah, sekian video ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton sampai habis.